Selamat pagi, kita bersyukur buat pada pagi hari yang indah ini. Kita bisa bangun, berkumpul dengan yang lain, bersama-sama di tempat ini semuanya karena kasih penyertaan Tuhan. Buat Bapak Ibu, Saudara terkasih yang menyaksikan siaran ini secara langsung, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa setiap kerinduan kita kepadanya. Sebelum kita memulai sarapan pagi bersama kita ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami masih boleh bangun pada hari ini Tuhan, semuanya karena kasih penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau menyerahkan setiap hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati juga Tuhan buat setiap umat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Siaran secara online ini, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus yang menyertai. Terpuji termulia nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih, katakan sekali lagi. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yesus, terima kasih ya Tuhan atas
atas kasih-Mu, segala hormat bagi-Mu dalam setiap hidup kami. Kami mau kami bersyukur padamu. terima kasih karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Ya Rajaku, penolong kami mau menyembah-Mu dalam Terima kasih kesesakan. buat hidup Kau perlindungan, dan kesehatan. terima kasih Kau penolongku yang setia. Sebab keagungan karena kasih-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami sembah nama-Mu, kami Ada karena kasih-Mu, itu yang ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Ya Yesusku, dalam ya Rajaku, nama-Mu kasih ku setia bernyanyi bagimu, ku bermazmur bagimu. padamu hatiku Oh Yesus, kasih ya Tuhan berharap. oh atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. segala pujian, segala kemuliaan Kami hanya bersyukur, bagimu Yesus, kami bersyukur hanya bagimu ya Raja. Yesus. Cinta Segala hormat bagi selamanya, terima kasih ya ku cinta Tuhan. Kau dalam Terima hidupku. kasih ya Yesus. Oh Yesus, Yesus, atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau setiap hati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Yesus, hanya padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Penyertaan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus. terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
karena kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami percaya bahwa kesehatan, nafas hidup kami itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong, menuntun setiap kami, supaya pikiran kami semakin dipertajam oleh firman Tuhan, kami semakin detail di dalam merenungkan, membaca firman Tuhan, dan setiap hal yang akan kami bicarakan di tempat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong setiap kami supaya di pagi hari ini jiwa kami dibaharui oleh firman Tuhan. Kami memperoleh sesuatu yang baru, yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai sarapan pagi bersama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Oke, mari kita baca, langsung membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-25. Tapi saya mau kita baca dari ayatnya yang ke-17 saja ya. Efesus 4 ayatnya yang ke-17 sampai 32. Kalau yang dikirimkan kita kan mulai dari 25, sebab ada bagian yang akan kita belajar bersama yang masih terkait dari ayatnya yang ke-17. Saya baca ayat yang ke-17 lalu dimulai dari Mei dan selanjutnya sampai selesai. Efesus 4 ayat yang ke-17, judul perikopnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat yang ke-28, ayat yang ke-28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi bagi yang mengikuti secara onsite dan juga yang mengikuti program Sarapan Pagi Bersama ini melalui tayangan YouTube, dan juga program ini akan nanti disiarkan di radio Harmoni FM, Yayasan Siaran Kristen. Baik, mari kita sama-sama straight to the business untuk merenungkan firman Tuhan. Alkitab ini adalah buku yang jujur, dan jujurnya itu brutal. Siapa tadi yang bilang tema pagi ini kejujuran? Vero. Mana Vero? Oh. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab itu ditulis bukan hanya kebaikannya, bahkan kejelekannya, dosanya, pelanggarannya. Jadi tapi kita harus mengerti bahwa di dalam pembacaan Alkitab itu ada yang bersifat informasi, ada yang bersifat ajaran, dan ada yang menjadi doktrin. Seperti kalau istri Salomo itu informasi yang kita terima. Ya. Istrinya gundiknya 700, istrinya 300. Itu informasi. Ajarannya adalah hendaknya hatimu melekat kepada Allah, bukan kepada hal yang lain. Doktrinnya kita sudah tahu, ada hukum yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapanmu. Jangan sampai kita balik. Salomo dia punya istri lebih dari satu. Terus kita juga tiba-tiba mau seperti itu. Nah, itu ada yang bersifat informasi, ajaran, dan doktrin. Kalau kita baca Alkitab, harusnya kita juga menjadi jujur di hadapan Tuhan. Karena kita punya kelemahan, punya kekurangan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tadi kita baca di ayatnya yang ke-17, kalau yang dibagikan kepada kita itu di ayatnya yang ke-25 ya, mulai dari ayatnya yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saya waktu membaca ini berhenti di kata ini, karena itu. Terus saya berpikir karena apa? Ada apa? Jadi kayak misalnya kita ada sebuah kalimat, contohnya Andika jatuh karena apa? Dia jatuh. Dan waktu saya membaca ini bahwa kehidupan kita yang lama itu harus digantikan dengan sesuatu yang baru. Yang baru itu dimulai dari ayatnya yang ke-25, kebiasaan-kebiasaan yang harus kita kerjakan dari hal-hal yang ya mungkin kita anggap sepele. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Kalau kita baca Alkitab, terus kehidupan kita enggak berubah, kita masih mengatakan yang tidak jujur atau yang tidak benar, atau istilahnya yang sekarang itu tapi bohong. Jadi kenapa saya katakan di awal Alkitab ini adalah buku yang jujur, dan jujurnya itu brutal. Karena Allah tidak pernah berbohong dengan janjinya. Amin. Dan pada saat kita baca firman Tuhan, tadi pagi waktu mau sharing ayat di grup, pada saat kita membaca firman Tuhan, mungkin kita nggak mengerti. Tetapi sama seperti kalau misalnya saya tanya ke Jitro saja, waktu makan 1 bulan yang lalu ingat nggak menu makanannya? Lupa. Tapi akibatnya apa? Jitro bertumbuh.
dia sehat. Karena ada makanan, gizi, vitamin yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia nggak lihat itu di situ ada vitamin A, B, C, dan yang lain-lain sebagainya. Tapi dia makan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Waktu kita baca firman Tuhan, saya nggak mengerti ini. Kenapa ditulis ini? Kita tetap baca saja. Kita tetap membaca firman Tuhan itu sampai selesai. Dan kalau sudah selesai, baca ulang. Karena itulah yang memberikan kekuatan pertumbuhan bagi kehidupan rohani kita. Nah, kembali lagi, karena itu buanglah dusta. Jadi strategi iblis itu sederhana. Perhatikan hal ini. Strategi itu iblis itu sederhana. Dia membuat dosa kelihatan normal, biasa, sepertinya itu jadi tren. Tetapi dia membuat kebenaran itu terlihat aneh. Jadi strateginya iblis itu dia membuat dosa itu terlihat normal. Sekarang di grup pejabat GBI itu mau dibahas tentang bolehkah kita bercerai. Saya nggak akan membahas itu, tetapi ada sebuah pertanyaan yang harus menjadi perenungan kita ya. Belum menikah ya semua. Jadi direnungkan bahwa sudah tertulis dengan jelas di dalam, saya nggak membahas ini menjadi persoalan teologi, tetapi sudah tertulis di dalam Matius pasalnya yang ke-19 tentang perceraian. Bahwa Allah tidak menghendaki perceraian. Dan itu bukan sebuah hal yang biasa. Karena itu sebuah perjanjian, covenant Allah tentang hubungan di dalam keluarga, suami dan istri. Nah, jadi yang paling berbahaya itu adalah strategi dari iblis itu, dia membuat dosa itu terlihat biasa, normal, tetapi membuat kebenaran itu terlihat aneh. Nah, kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan ini apa yang kita dapat, apa yang kita kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dari ayatnya yang ke-25. Saya hanya cuma mau menjelaskan, karena itu, apa itu? Buanglah dusta. Mengapa kita harus buang dusta? Karena hidup kita itu sudah dibaharui. Amin. Yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan siaran ini, bahkan yang nanti akan juga mendengarkan siaran ulang, hidup kita itu sudah dibaharui pada waktu kita menerima, membuka hati kita, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi perubahannya itu ada di pikiran kita. Itu sebabnya ditulis berubahlah oleh pembaharuan budimu. Proses itu terjadi terus menerus. Proses itu harus terjadi berulang-ulang. Dan pada pagi hari ini dari ayatnya yang ke-25, karena itu yang pertama-tama ditulis apa? Untuk manusia baru, buanglah tapi bohong. Nggak mungkin dong, saya buang dosa tapi bohong. Wah, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebelum kita sharing masing-masing, bohong itu bisa mengakibatkan kematian. Saya nggak tahu ya, tahun 2020 ada sebuah tragedi yang terjadi di Perancis. Ada seorang yang guru namanya Samuel Paty. Jadi dia dibunuh karena muridnya melapor ke orang tuanya, ke bapaknya, bahwa dia dikasih keluar dari kelas karena guru ini mau menampilkan karikatur dari kepercayaan yang lain. Lalu pada saat itu murid ini melapor ke orang tua, saya dikasih keluar karena ini. Orang tuanya marah.
karena dia mendengar cerita itu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah anak itu tidak masuk kelas dan dia diberi surat peringatan. Orang tuanya harus menerima surat itu, tapi karena tidak disampaikan surat, dia takut untuk menyampaikan surat itu, lalu dia berbohong kepada orang tuanya. Dan akibatnya, karena ini menyangkut tentang kepercayaan yang lain, ada ekstremis yang tersinggung. Lalu dia datang dan membunuh orang ini. Ketika diketahui ternyata anaknya ini, teman-teman kelasnya, nggak ada kejadian seperti itu. Tidak ada, bahkan pada saat kejadian yang dibilang guru ini mau menampilkan sesuatu, yang bersangkutan tidak ada di kelas. Mungkin tampaknya sederhana, tampaknya biasa, tetapi akibatnya sangat berbahaya, akibatnya sangat luar biasa. Cukup, itu saja dulu. Silakan dari teman-teman, kita akan belajar firman Tuhan, kita akan sharing bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan dan kita saling menajamkan pikiran kita di pagi hari ini. Silakan. Kalau yang saya lihat paling siap ini Enci kayaknya. Siapa? Mau sharing duluan dari apa yang didapatkan? Abel kayaknya ini. Siapa duluan? Gas. Ayo kita belajar sama-sama. Saya mau pastor. Jadi yang saya dapat dari bacaan kita pada Efesus 4 ayat 25 sampai dengan yang ke-32 itu tentang bagaimana kita menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru. Yang di ayat itu dari ayat 25 sampai 32 itu berbicara kehidupan yang baru di dalam Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus tentang apa yang harusnya kita tidak lakukan, tetapi malah sebaliknya yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh seperti dari ayat 25 itu kita tidak boleh berbohong, tetapi kita harus berkata jujur. 26 itu jangan marah, karena kalau kemarahan itu menyebabkan dosa. Sampainya ke ayat yang ke-32 itu lebih ke kami sebagai leader ground itu yaitu sebaliknya hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain. Dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Mungkin sebagai leader ground bukan dari anggotanya dulu, tetapi dimulai dari dirinya kita sendiri. Kalau dari dirinya kita sendiri saja tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan pada Efesus 4 ayat 25 sampai 32 ini, bagaimana kita menerapkannya pada anggotanya kita. Terima kasih. Luar biasa. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, kita semua akan jadi pemimpin. Pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin diri kita sendiri supaya kita tidak salah jalan. Buanglah dusta dan berkatalah benar. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena di terjemahan yang lain,
Kalau kita baca Efesus 4 ayat yang ke-25, apabila kita saling membohongi, kita merugikan diri sendiri. Jadi di sini ada sebuah kata yang penting. Coba lihat di Efesus 2 ayatnya yang ke-19. Efesus 2 ayatnya yang ke-19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita bukan secara jasmani keluarga, tetapi di dalam Kristus kita adalah keluarga Allah. Jadi kalau yang tadi Tama sampaikan, kita sebagai pemimpin harus memulai dengan apa? Menjadi orang yang bisa dipegang perkataannya. Di dalam ground kita sebagai pemimpin, kalau misalnya kita janji, kita mulai ground jam 7. Berarti sebagai pemimpin minimal kita harus hadir before time. Karena kita yang bilang. Apalagi nanti kalau kita tidak membiasakan hal itu, kalau kita membangun hubungan yang serius nanti mau menikah, yang dipegang itu apa? Janjinya, perkataannya. Jadi kita harus mulai dengan menjadi orang yang punya integritas, a man of his word. Orang yang dipercaya dengan kata-katanya. Jangan sampai waktu kita hadir di sebuah komunitas, kelompok, orang lagi kumpul-kumpul, terus tiba-tiba ada yang datang. Ada orang yang bilang, datang media, hati-hati kok. Wah, kita harus, itu berarti bukan kesalahan pada yang lain, kesalahan pada diri kita sendiri. Karena yang paling sering kita keluarkan itu, sadar atau tidak sadar, itu adalah kata-kata. Di terjemahan lain tadi saya sudah baca, itu terjemahan firman Allah yang hidup ya. Dan apabila kita saling membohongi, kita itu adalah di dalam komunitas kecil kita, di ground, di keluarga, di gereja. Kalau waktu kita saling membohongi, keluar ucapan yang tidak jujur, bohong, itu kita merugikan diri sendiri. Kalau di dalam terjemahan, ada satu terjemahan bahasa Inggris yang saya suka baca, itu terjemahan Easy English. Terjemahan bahasa Inggris Easy English, dia tulis begini di depan. So you must stop say things that are not true. Kamu harus berhenti mengucapkan perkataan yang tidak benar. Kalau di situ masih dibilang buanglah dusta. Bagaimana caranya mau buang dusta? Nah, itu keluar dari mulut kita. Berarti sumbernya yang harus, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. You must stop saying things that are not true. Aduh, maaf saya terlambat ini karena tadi hujan. Ya sebenarnya kan itu terlambat bangun. Gitu ya. Gak apa-apa gitu. Gak ada yang salah dengan hal itu. Paling tidak kita jujur dengan diri kita sendiri. Untuk hal-hal yang sederhana seperti itu. Kita harus membangun hal ini, karena itu tadi. Alkitab ini adalah buku yang jujur, dan jujurnya itu brutal, kejam. Jangan sampai kita menganggap, seperti yang Pastor Yandi Manobe bilang. Bohong bolehkah tidak? Bohong untuk kebaikan, tiba-tiba langsung mikir. Enggak ada, bohong ya bohong. Dusta, lanjut lagi. Satu orang 15 menit ya, punya waktu untuk bicara, jadi
Oke, dikurangi 5 menit lah tuh. Silakan yang lain. Yang sudah siap ini saya lihat kayaknya Andika. Oh ya, puji Tuhan. Dimas juga kayaknya sudah siap. Saya mau ambil dari ayat yang ke-25, Pastor. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat ini berkata jangan ada dusta di antara kita karena kita adalah sesama anggota. Mungkin kalau kita bisa terapkan di kehidupan kita, sesama anggota itu bisa dari tadi yang kayak ground, bisa dari goal sisi juga, yang dimana jika kita ingin menjadi komunitas yang semakin maju, kita harus menanamkan rasa saling percaya satu sama lain. Sedangkan jikalau kita berdusta, itu akan membuat komunitas kita menjadi tidak akan maju, karena berdusta itu berakibat merusak hubungan, kepercayaan, dan reputasi kita. Dan satu kebohongan akan melahirkan kebohongan lainnya. Dan ketika kita melakukan itu, kita tidak akan bisa menjadi super team. Dan dusta juga menurut saya tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga dapat merugikan komunitas. Luar biasa. Saya sudah siapkan catatannya. Dari yang lain? Dian. Ada. Saya mau tambahkan dengan di kakak yang ayat ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar kepada seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ya. Karena Andika tadi ambilnya dari sampel dari ground dan lainnya. Kalau saya kak, menurutku yang Andika bilang sudah benar. Terus saya mau tambahkan kalau menurutku saya highlight sesama anggota. Sesama anggota itu adalah satu tubuh Kristus begitu. Jadi kita adalah satu anggota yaitu satu tubuh Kristus. Yang dimana kalau dibilang kalau satu anggota tubuh rusak akan memengaruhi anggota tubuh lainnya kak. Begitu juga yang dalam ground kita sebagai leader ya kalau memang ada sesuatu yang perlu dibenahi dan lainnya ya otomatis kita yang duluan benahi dan akan diikuti oleh anggota-anggotanya kita. Terus selanjutnya ayat yang ke-26, apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jelas dibilang kalau sebenarnya kita kalau marah itu tidak dosa. Tapi apa sih yang membuat dosa? Itu menurutku emosinya kita. Tindakan kita dalam pada saat emosi itu yang menjadi dosa karena pada saat emosi kita meledak-ledak itu pasti iblis ingin masuk begitu Kak ke kita. Jadi jangan sekali-kali biarkan iblis ambil kesempatan atas diri kita. Oke, Kak. Siap. Luar biasa. Jadi tadi ada dua orang dengan topik yang sama. Pertanyaannya ini adalah siapakah yang disebut sesama anggota? Kalau misalnya kita membahas bohong itu sangat berbahaya untuk sesama anggota. Bagaimana kalau di luar anggota? Bukan anggota. Misalnya kita di luar gereja, di luar komunitas kita, ternyata kalau di komunitas kita nggak bohong. Di luar boleh atau tidak? Tetap tidak. Jadi memang di sini dibahas tentang kehidupan yang baru. Jadi coba kasih pandangan lagi tentang hal ini. Siapakah yang disebut sebagai sama anggota? Tadi Dian sudah bilang bukan hanya di ground, tetapi tubuh Kristus, sesama orang percaya. Di luar dari itu, Dimas kayaknya sudah siap ini. Kasih tahu Mike. Tes. Jadi Pastor ini dari bacaan ini yang saya ambil itu
di ayat 29. Ini kan dia di sini mengatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, dari ayat ini tuh yang saya tangkap dia berbicara tentang jaga perkataan atau jaga mulut kita satu dengan yang lain. Nah, kalau saya sendiri, Pastor, jujur saya masih sangat sering sekali pakai ini mulutku untuk berbicara kotor, entah itu kepada teman atau bahkan orang yang tidak saya kenal, Pastor. Nah, terus setelah saya kayak pikir-pikir bilang, setelah saya baca ini ayat, saya kayak agak sedikit tertampar. Kenapa saya bilang tertampar? Karena ini saya pakai mulutku ini untuk kayak berbicara kotor terhadap orang lain. Nah, terus di satu sisi juga saya pakai mulut yang sama untuk memotivasi orang, bahkan saya pakai mulut ini juga untuk melayani Tuhan, Pastor, begitu. Jadi mungkin setelah saya baca ayat 29 ini, saya mungkin mau pelan-pelan belajar untuk berhenti mengeluarkan kalimat-kalimat negatif dari mulutku ini terhadap orang lain, Pastor. Itu saja. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi ayat yang ke-29, janganlah ada padamu ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perkataan kotor ini, yang dimaksudkan perkataan kotor ini bukan sampah ya, perkataan yang sampah. Tapi perkataan ini kalau dalam terjemahan bahasa Inggris corrupt communication. Jadi komunikasi kita itu kan ada dua ya. Yang pertama komunikasi kita berbicara kepada Tuhan. Kita membangun komunikasi hubungan dengan Tuhan dan kita membangun komunikasi dengan sesama. Jadi ketika kita belajar untuk membangun komunikasi dengan Tuhan, harusnya dampaknya itu keluar. In, out. Jadi kalau Abel dia familiar dengan ini, up, in, out. Hubungan dengan Tuhan mempengaruhi yang di dalam, keluarlah perbendaharaan yang bagus. Jadi jangan ada perkataan kotor keluar daripadamu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Dari yang lain? Saya mau tambah tapi silakan. Kalau saya tuh ambil dari ayat sebelumnya saya mau jawab yang Pastor bilang tentang sesama anggota. Ya. Kalau menurutku ini memang betul kalau yang Paulus maksud ini kepada orang-orang di Efesus itu sesama anggota itu sama mereka yang percaya pada Kristus. Tapi aku mau ambil dari ayat 24 sebelum ayat itu. Dikatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti ini kalau kita berkata benar itu bukan hanya berlaku untuk orang yang percaya pada Kristus saja, tapi kepada semuanya. Karena kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya di ayat 24 tadi. Maksudnya kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya seperti apa? Kalau yang kuambil di sini kayak Tuhan Yesus saja berfirman kayak kita tidak boleh berkata benar sama orang yang kita kenal aja. Kayak sesama komunitas begitu, tapi di luar apakah kita bisa bohong, manipulatif begitu. Tapi di Matius 5 ayat 16 dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Itu artinya kita tidak hanya berkata benar sesama anggota di komunitas kita saja, tetapi itu akan kita terapkan di luar juga, karena kita kan sudah manusia baru, sudah dilahirkan kembali. Dan di ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya itu
kalau kita sudah manusia baru kita kan terapkan itu pasti di luar begitu. Dan kalau yang kuambil itu dari ayat 26, apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Menurutku ini juga tentang, bukan hanya tentang sebelum itu tadi yang berkata benar juga bukan hanya tentang berkata benar sama semua orang. Ini tentang jujur. Jujur juga kita udah jujur enggak sama diri kita. Kita bilang aku mau ikut Tuhan Yesus deh. Ya kita pergi ke gereja, pergi ibadah rohani, pergi ini. Tapi coba jujur dari dalam hati kita. Apakah kita udah lakuin itu sepenuhnya gitu. Kayak begitu Pastor. Luar biasa. Ada yang lain yang mau menanggapi tentang sesama? Dian lagi. Cek. Habis itu Uni. Silakan. Menurutku Kak, yang tentang sesama tadi itu memang kan Dian tadi highlightnya tubuh Kristus kan. Jadi itu sesama seperti yang Pastor katakan, sesama orang percaya, gereja begitu Kak, yang saling membangun. Dan kita percaya Alkitab jelas mengatakan bahwa tidak ada keselamatan kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi bagaimana kalau orang-orang di luar? Nah menurutku ya kita bisa tunjukkan ke orang-orang di luar Kak, kalau kita itu bagaimana dengan toleransi, saling mengasihi, kerjasama, saling membangun. Dari situ Kak orang bisa nilai bagaimana kita, dan itu akan menurutku itu akan jadi pengaruh ke mereka juga. Segitu Kak tentang sesama. Memberikan pengaruh, ya. Jadi yang tadi Enci ambil di ayatnya yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah itu tidak selalu berkonotasi negatif. Yang negatif itu adalah pemarah, sedikit-sedikit marah. Ada yang tidak penting dia juga marah. Ditegur untuk kebaikannya, malah menyalahkan orang lain. Kenapa kau tegur-tegur saya? Padahal itu untuk kebaikan. Ya. Jadi di sini bukan soal enggak marah Jito, saya bilang seperti itu. Jadi di sini bukan kalau dilihat ditulis berarti kalau kita marah itu tidak boleh sampai matahari terbenam. Ada yang bisa jelaskan itu? Oh berarti kalau kita marah pagi, sore sudah harus selesai. Bagaimana itu? Nanti kalau matahari sudah terbenam bagaimana? Berarti salah dong. Coba ada yang mau kasih tanggapan? Muti. Saya Pastor. Silakan. Kalau dari saya maksudnya jangan sampai matahari terbenam, marah jangan sampai matahari terbenam itu maksudnya marah yang berlarut-larut. Jadi di ayat 26 ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah berkesempatan kepada iblis. Jadi yang saya dapat dan saya belajar dari sini itu bagaimana pengendalian diri dalam mengelola emosi. Jadi kalau kita emosi marah, jadi kalau kita marah berlarut-larut, otomatis kita membuka celah untuk iblis. Membuka celah untuk iblis dan mempengaruhi kita. Bagaimana kalau dalam komunitas kita tidak ada kurangnya komunikasi, seperti yang Pastor bilang tadi, kurangnya komunikasi. Misalnya kita miskom nih sesama leader ground. Jadi yang ada kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, kemarahannya kita, yang ada yang terjadi perpecahan. Dan kalau kita pun memendam kemarahan itu sendiri, yang ada
kepahitan. Jadi bagaimana kita harus bisa pengendalian diri dalam kemarahan kita agar kita tidak berlarut-larut, agar tidak terjadi kepahitan juga perpecahan antara satu dengan yang lain. Pastor. Dari yang lain, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam. Ada yang punya pandangan yang lain? Anjas. Ada yang lain? Kasih mic. 15 menit ya. 1 menit saja cukup. Kalau saya teringat ayat ini sih, Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kalau yang dari ayat yang kita baca itu, sebenarnya itu satu kesatuan sih dari ayat yang ke-17 kayaknya, sampai 32. Tapi poinnya memang yang sering kita alami ya di situ, yang soal marah-marah ini dan berdusta itu. Kalau dari saya memang concern ke ayat 26 dan 27. Memang dalam setiap kehidupannya kita itu agak apa ya, agak sulit untuk kita tidak marah terhadap sesuatu yang bisa kita bilang kita tidak suka. Kalau dari saya marah itu boleh, yang seperti Kak Peter bilang tadi itu marah itu sebenarnya boleh, tapi marah itu harus ada landasannya. Landasan marah itu apa ya? Kasih. Contohnya seperti Yesus waktu memarahi pedagang-pedagang yang di Bait Allah. Itu kan landasannya Yesus marah itu ya kasih. Dia tujuannya marah itu menegur. Sehingga janganlah sampai matahari terbenam itu artinya lebih untuk belajar untuk mengontrol emosi sih. Apalagi orang-orang Makassar ya, apalagi sudah lihat motor sen kanan baru belok kiri atau sen kiri belok kanan. Nah, itu saya masih belajar juga untuk hal itu ya. Kemudian ya itu tujuannya marah itu apa? Peneguran dengan landasan kasih. Kemudian dari ayat yang kita baca, judulnya kan manusia baru, berarti kita sudah menanggalkan manusia lamanya kita. Artinya itu kita tidak bisa lagi hidup seperti manusia lamanya kita yang sudah menerima penebusan. Artinya kita sudah menerima pola pikir yang baru, pola pikir Kristus. Kalau teman-teman tanya pola pikir Kristus apa? Contohnya gimana ya? Saya sama Tama ini satu kantor deh contohnya. Saya kasih contoh sedikit. Jangan kalau enggak mau. Ya contoh saya satu kantor sama Tama. Saya itu kerja di lantai 5. Tama ini di lantai 12. Terus saya bilang ke Tama, ayo pulang deh. Kayaknya sudah bisa pulang. Maksudnya Tama bilang ke saya, ayo pulang. Terus saya bilang, masih macet di depan ini. Saya lihat masih macet. Terus Tama bilang, loh enggak kok macetnya cuma sampai di depan situ. Kalau teman-teman tangkap maksudnya kayak gini. Saya itu cuma melihat apa yang ada di depan mataku. Tapi Tama melihat apa yang jauh lebih di depan mataku. Artinya Kristus, pola pikir Kristus itu seperti itu. Kita harus belajar untuk bisa melihat hal-hal ke depan. Dan ya contohnya yang marah tadi itu. Bagaimana kita mengontrol emosinya kita, marah kita. Dan kalau ada, kita tadi bahas yang antara sesama. Kalau misalnya kita menegur tapi orang yang kita tegur itu tidak menerima masukan, ya jangan dibawa ke dalam ini teman-teman. Maksudnya jangan menjadi kayak aduh kayaknya saya salah deh. Enggak. Selagi teman-teman punya tujuan itu berlandaskan kasih, percayalah. Bukan teman-teman yang bekerja tapi Tuhan yang bekerja. Amin. Mungkin itu aja dari saya. Jitro. Silakan. Siapa yang paling sering marah?
orang yang dikasih tanggung jawab sebagai pemimpin. Dia sebenarnya bukan marah, tapi dia memberi arahan seperti tadi yang Abel bilang ya. Dia melihat Tama di lantai 12 ini, dia melihat view yang lebih luas. Abel di bawah, dia melihat view yang ada di depan matanya. Tapi Tama lihat dari atas. Dia sebagai pemimpin. Dia melihat keseluruhan. Jadi kalau kita nih di pelayanan, koordinator kita kan ada. Yang memimpin kita ini ada. Termasuk saya juga. Ada yang memimpin. Lalu diberitahu di grup, diingatkan berulang-ulang kali. Dia nggak marah, tapi dia sedang memberikan kepada kita itu sebuah rambu-rambu, peringatan. Jadi kalau saya tanya siapa yang lebih sering marah, ya jangan saya apa yang dimaksud ini? Bukan. Karena kita harus tahu marah itu tidak selalu berkonotasi negatif. Yesus juga pernah marah, tadi sudah disinggung. Nah, di sini kalau saya baca terjemahan bahasa Inggrisnya begini, angry, sin and sun. Dosa dan matahari terbenam. Jawabannya itu kalau menurut saya waktu saya baca itu ada di ayat yang setelahnya. Jangan beri kesempatan. Bagaimana kalau sudah lewat? Ya, contoh. Ini dalam keluarga. Saya ini tipikal laki-laki yang, ya laki-laki mungkin semua sama ya. Kalau ada permasalahan harus selesai. Saat itu juga ngomong, bicara. Kalau perempuan gak seperti itu. Dia harus tenang dulu. Dia harus diam dulu. Dia gak langsung mengungkapkan. Jadi it takes time. Dia butuh waktu. Sudah lewat ini. Sudah lewat 1 hari nih, sudah 2 hari. Matahari sudah terbenam 2 kali. Tetapi persoalan belum selesai. Karena jawabannya itu adalah ini. Jangan sampai hal itu yang tadi dikatakan Muti, berlarut-larut dan akhirnya itu membuka celah, kita memberi kesempatan kepada iblis untuk taruh di dalam pikiran. Rusak pernikahanmu ini. Tidak selesai permasalahanmu. Ini matahari sudah terbenam. Kita harus menjaga pikiran kita supaya jangan memberikan kesempatan kepada iblis. Jadi pada saat kita menegur, memberitahu ada persoalan, kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Ada satu terjemahan dalam bahasa Inggris, terjemahan The Message, dia bilang begini, go ahead and be angry. Silahkan, marah. You do well to be angry. Kamu melakukan, enggak apa-apa melakukan menjadi marah. But don't use, jangan gunakan your anger as a fuel for revenge. Jangan menggunakan kemarahan itu sebagai bahan bakar yang akhirnya membuat kamu mau membalas. Saya dimarah ini, tunggu saya cari-cari kesalahanmu. Don't use your anger as a fuel for revenge. And don't, dalam terjemahan The Message, and don't stay angry. Jangan tinggal di dalam kemarahan. Don't go to bed angry. Jangan tidur dan menjadi marah. Artinya begini, pada waktu kita marah dan kita tidak menyelesaikan itu dengan diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Ya kalau saya di keluarga, ketika ada permasalahan, kadang kalau sebagai laki-laki, sebagai pria, ya nanti kalian juga mau menikah tuh semua, ya.
Indah deng amin. Jadi begitu ada permasalahan selesai dibicarakan sebagai laki-laki langsung naik di tempat tidur. Selesai. Istri saya itu bisa sampai pagi. Pagi saya tanya, kenapa matamu bengkak? Saya nggak bisa tidur. Nah, kan sudah selesai. Kita sudah bicarakan hal ini. Kita sudah selesaikan hal ini. Tetapi ini saya harus belajar untuk mengerti, belajar untuk ini, memahami. Karena kalau saya merasa bahwa, oh ini saya yang benar. Saya sedang memberi kesempatan, sedang memberi celah. Padahal memang kita diciptakan berbeda. Pria dan wanita. Nah kembali lagi, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dari yang lain? So, Jitro, silakan. Oke, kalau saya dari perikop ini dikatakan bahwa kita adalah manusia yang baru. Artinya berarti ada manusia lama. Kita punya manusia lama. Artinya kita punya kebiasaan yang lama, kita punya kehidupan yang lama. Tapi dikatakan bahwa kita harus meninggalkan semua itu. Kita harus meninggalkan dan kita kita adalah manusia baru. Dan kalau kita lihat kita adalah sebuah komunitas. Artinya kita satu, kita semua satu. Dan dikatakan di sini bahwa jangan mengeluarkan perkataan yang kotor. Kita jangan berdusta. Artinya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang lama atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Dan dikatakan kita harus meninggalkan semua itu. Artinya kita adalah sebuah komunitas. Artinya kita jangan sampai hal-hal yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama kita itu merusak kita. Ibarat sebuah bangunan, kalau ada misalnya tiangnya, misalnya ada tiang yang rapuh, kemudian itu akan merusak bangunan itu. Artinya bangunan itu tidak akan kokoh lagi kalau ada yang sudah rusak, ada yang sudah tidak baik. Jadi kita adalah satu dalam Kristus. Artinya kita harus saling mendukung, kita harus membangun dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, yaitu kita harus memancarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita. Bukan hanya sesama dalam konteks orang percaya, tapi ketika kita keluar juga. Ketika kita keluar, bagaimana orang kita lihat kita adalah orang percaya, kita adalah pengikut Kristus, karakter Kristus, yaitu kita harus memperlihatkan kepada mereka bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus, kita adalah manusia baru yang mengenakan karakter Kristus. Walaupun mungkin itu kita pelan-pelan, kita tidak langsung bisa sempurna begitu, tapi kita setidaknya kita berusaha dan kita bisa semakin memiliki karakter Kristus itu. Terima kasih. Mantap. Dari yang lain? Silakan. Habis itu di belakang ya, di depan banyak ini. Habis itu yang di belakang silakan. Enci? Tentang ayat 26 ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Menurutku ayat ini sedikit agak menyentil hatiku, karena aku juga pernah ngalamin kayak suatu ketika itu aku di sekolah tuh pernah marah sama seseorang, dan ini menurutku Pastor bukan masalah kecil yang harus ditangani. Ini sampai guruku juga jadi tidak mau bicara sama aku, dan aku balik kos itu jadi tutup kamar seharian nangis. Dan pas
Iya ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, itu menurutku betul sekali. Karena itu aku nangis sampai sore, terus kulihat jam kenapa masih malam, kenapa nggak langsung pagi gitu. Ternyata karena kayak malas bergerak, udah malas apa-apain, jadi lanjut lagi tidur, jadi ketiduran, gara-gara nangis ketiduran sampai pagi. Ternyata itu bikin kepala juga jadi sakit. Dan itu artinya kalau kita kayak tumpuk itu marahnya kita, itu kita lama-lama itu kita bikin dendam nantinya. Makanya disarankan dari Paulus itu janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya itu kita harus cepat-cepat singkirkan apa yang tidak baik buat kita. Kayak sepertinya itu marah itu bukan kita marah sama orang, itu bukan hanya kayak kita itu bukan hanya berdampak pada mereka, pada orang lain yang kayak kita marah, kita tidak teman sama mereka, tapi itu lebih berdampak pada dirinya kita. Jadi lebih ke kalau kita marah juga lebih ke belajar memaafkan sih menurutku, Pastor. Bukan berarti tidak bisa marah. Tuhan Yesus saja pernah marah, bisa marah, tapi jangan sampai marahnya kita itu tidak terkontrol gitu, tidak terkendali. Jangan sampai marah itu jadi melukai dirinya kita. Dan menurutku itu betul. Dan juga satu yang mau ku tambah, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita tumpuk rasa marahnya kita itu, lama-lama dia jadi dendam sesamanya kita. Kalau dendam itu kita enggak pernah positif menurutku kalau kita punya dendam sama orang lain. Semisal saya dendam sama Kak Tama, apapun yang contoh Kak, maaf, contoh. Nah, apapun yang Kak Tama lakukan nantinya di mataku itu enggak akan pernah beres, enggak pernah benar. Padahal dia lakukan yang positif, tapi dalam hatiku, apa ini Kak Tama capernya, pasti begitu. Jadi menurutku itu itu Kak contoh, nanti kita cerita lagi. Menurutku itu kayak jadi nggak benar gitu. Jadi bukan hanya berdampak buat orang lain, tapi lebih berdampak pada dirinya kita. Jadi kita yang awalnya terkendali, ujung-ujungnya karena ada dendam, ada marah di hatinya kita nggak bisa kendalikan hal positif datang sama kita. Yeah. Dan mungkin itu saja. Oke. Siap. Terima kasih. Kalau ada Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup, dia juga menjelaskan tentang Efesus 4 ayat yang ke-26. Terjemahan firman Allah yang hidup, Efesus 4 ayat 26. Jikalau saudara marah, janganlah berdosa dengan membiarkan amarah itu menjadi dendam. Jangan membiarkan diri terus dalam keadaan marah sampai matahari terbenam. Atasilah kemarahan itu dengan segera. Jadi apa yang disampaikan Enci memang itu berguna, baik untuk diri kita sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Oke. Dari yang lain, yang di belakang, ayo dong. Anjas, ada mic. Silakan. Oke. Ini berbicara tentang manusia baru. Karena kita percaya bahwa salah satu konsep dasar iman kekristenan itu adalah hidup baru. Ya. Nah, di sini manusia baru itu bukan berarti kita mau kembali ke dalam rahim ibu kita baru kita dilahirkan kembali, tapi berbicara tentang manusia baru itu bahwa kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan kita tahu kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kehidupan kita untuk menebus setiap dosa-dosa dalam kehidupan kita, atau Tuhan Yesus rela berkorban untuk mengampuni atau menghapus setiap dosa dan kesalahan yang diperbuat dalam kehidupan kita. Nah, di sini manusia baru itu adalah seorang yang menerima bagian
dalam kematian Tuhan Yesus dan dosa-dosanya dihapuskan. Artinya bahwa kita mengerti tentang kematian Kristus, artinya kita akan hidup di dalam kebenaran, di dalam Kristus Yesus. Nah, di dalam saya dapat tadi di dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9 di situ dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, orang yang hidup baru itu mengerti bagaimana pengorbanan Kristus dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan mengorbankan nyawanya demi kehidupan kita yang dikasihinya. Nah, juga manusia baru itu adalah seorang yang menerima bagian dalam kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, dan juga manusia baru itu seorang yang memandang dirinya telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, artinya bahwa sudah dijelaskan teman-teman tadi bahwa orang yang hidup baru itu artinya menanggalkan setiap kehidupan-kehidupan lama. Nah, menjaga apa yang Tuhan telah korbankan dalam kehidupannya demi kehidupan kita. Nah, menanggalkan kehidupan lama ini artinya kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, hidup di dalam kehendak Allah artinya bahwa kita melakukan setiap kehendak Allah, bukan mau kembali ke hidup lamanya kita, tetapi kita benar-benar memandang kepada Kristus. Nah, juga sudah juga teman-teman jelaskan tadi bahwa manusia baru itu kita tidak memberikan diri kita diperhamba lagi oleh dosa, atau mungkin kita tidak membuka celah bagi iblis untuk merusak kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus dan kehidupan kita sudah dibaharui oleh kematian Tuhan di atas kayu salib, seperti itu. Terima kasih Anjas, luar biasa. Dari yang lain? Silakan. Oh, mau bertanya, silakan. Sedikit saja, Bes. Kalau sulit nanti Abel yang jawab ya. Tentang amarah tadi, itu kayak berbicara kita juga bagaimana kita mengendalikan amarahnya itu. Dan mau bertanya sama Pestar itu, kadang itu kita sudah jaga hati kita baik-baik, tidak mau marah, tapi kadang lingkungan kita yang bikin hati kita tidak baik gitu, yang bikin kita marah. Menurutnya Pastor, gimana kita kayak sebagai orang yang kan betul Pastor, memang kita udah kenal Kristus, kita udah ke gereja, harusnya hatinya udah lebih tenang gitu, tapi kan namanya juga manusia, ada kalanya hatinya kita juga bisa kecewa gitu. Tapi kalau orang-orang di lingkungan kita tiba-tiba bikin kita marah, tapi dari pagi, oke, hari ini nggak boleh marah, udah bilang begitu sama diri sendiri, tapi tiba-tiba ada orang-orang di lingkungan kita yang mungkin teman-teman kampus, teman kos, atau siapapun yang kayak kita jumpai hari itu, yang bikin kita jadi marah seharian itu. Kira-kira tipsnya lebih ke tips sih, Pastor. Itu saja mungkin. Saya bisa, Pastor. Ya. Apa ini? Pertanyaan? Enggak. Oh. Menambahi. Apa di? Memberi saran. Jawaban.
dari pertanyaannya Enci itu ya, sebenarnya iya, kayak ndak bisa kita bilang kita ndak bisa selalu kayak memiliki hati Hello Kitty, hati yang lemah lembut. Ku tarik dari pengalamanku nih ya, selama yang namanya pengerjaan laporan, apalagi saya itu orangnya ndak suka kalau yang dibilang itu kerja kelompok tapi ndak kerja kelompok gitu. Terus ku tarik dari dalam diriku selama pengalamanku selama mahasiswa semester 4. Saya itu tipikal kayak kemarin-kemarin itu bayangkan sudah panas matahari, lapar, baru kadang ada yang kayak orang-orang di sekitar kita itu buat kayak mau naik darah tinggi toh. Apalagi kita sebagai tahu kalau kita orang Batak identik dengan yang namanya bicara kita itu tinggi, terlalu keras. Jadi kita bertemu dengan orang yang soft spoken itu kadang kayak kita kadang dibilang jangan Ki marah-marah begitu, tapi enggak bisa. Selama pengerjaan laporan itu ku tarik dalam diriku sendiri ya, sama lingkungan sekitarku itu enggak bisa dibilang enggak marah. Cuman setelah itu saya kembali ke kos, saya merenung sama, saya salah enggak ya? Pertamanya kayak ini mau maka dendam, tapi ada Roh Kudus yang ingatkan, kan enggak boleh begitu. Minta maaf di grup, maaf nah teman-teman kalau marah-marah Kak tadi, semua untuk kebaikan. Jadi kadang juga itu kalau semisal nih kayak sudah mulut sekali nih mau Kak marah. Kadang nah saking enggak bisanya Mak berkata-kata, saya lebih milih kayak nangis. Kayak sabar, baru pergi Ki dulu. Begitu terus kayak kita enggak bisa harus lingkungan yang menyesuaikan diri harus lingkungan yang menyesuaikan sama kita, tapi kita sendiri yang kayak harus bisa kendalikan kembali lagi kita harus bisa kayak kontrol diri kita sendiri. Marah itu ndak salah, cuman ya kembali lagi jangan kayak berlarut-larut dalam kemarahan. Sampainya di akhir pengerjaan laporan saya selalu bilang, masih marah jika kalian teman-teman, jangan marah-marah, jangan marah sama Tama ya, Tama sebenarnya baik kok begitu. Tips supaya teman kita juga enggak lari. Betul. Silakan. Iya sudah terjawab menurutku. Makasih saran dan tipsnya Kak Tama. Menurutku itu betul sekali. Tapi Pester, aku akhir-akhir ini ada satu kebiasaan. Mic-nya on ya? Satu kebiasaan di mana kalau aku memang tipikal orang yang kalau orang marah sama aku akan nangis. Dan kalau aku marah sama orang, aku juga nangis. Jadi apapun ceritanya nangis gitu. Tapi Pester menurutku lama-lama itu juga jadi berdampak pada diriku sendiri gitu. Nah dari situ jadi semasa kuliah ini aku kayak mikir masa mau gini terus, kalau dimarahin orang nangis, kalau marah sama orang nangis. Sebenarnya bukan tipe orang yang kalau orang marah, kalau memang saya salah enggak akan nangis, pasti akan terima. Karena itu justru untuk kebaikanku sendiri. Tapi kalau kayak tiba-tiba yang kita ndak ada salah, dia hanya cari-cari kesalahan sampai dapat, sampai sebenarnya tidak ada, sebenarnya ada tapi sedikit sih. Maksudnya sampai dibesar-besarkan. Iya, dibesar-besarkan. Jadi kayak pikir kenapa orang-orang kayak jahat sekali gitu. Terus kayak mulutnya bicaranya itu kasar sekali. Dalam hati kayak itu kayak udah sakit sekali begitu. Tapi akhir-akhir ini aku mulai bangun kebiasaan kayak kalau ada orang lain lebih ke ini sering baca buku yang lebih positif aja. Terus di dalam buku itu ada kalimat yang bilang begini, kita nggak bisa kontrol orang lain, kita hanya bisa kontrol bagaimana diri kita tanggapin apa yang orang lain berikan pada kita.
Itu isi buku itu. Dan itu jadi aku terapin dan lebih ke mikir begini, ya udah deh, apapun yang orang lain kasih ya itu hak dia. Tapi sekarang yang lebih tanamkan sama diri, bagaimana aku cara menanggapinya. Dan kebiasaan yang aku bangun itu kalau ada semisal ada yang lagi bikin marah, karena memang aku tipe orang yang kayak kalau memang udah sakit sekali, kata-katanya itu kayak sakit sekali gitu. Jadi lebih ke putar musik rohani, lebih ke udah deh baca firman aja, nggak usah, lebih memilih untuk kayak agak menjauh sedikit dulu, bukan karena dendam, bukan, tapi karena kita juga perlu jaga hatinya kita gitu. Tapi kadangkala lebih berpikir lagi kembali ke ayat ini tadi Pastor, yang di ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah yang benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sama anggota. Nah, kalau yang kulakukan seperti tadi, aku selalu bilang ketika ada orang lain mungkin bikin kesalahan, dan biar aku nggak marah, cara ngatasinnya sebelum, mungkin kalau di kampus yang nggak bisa langsung baca firman ya, kalau kita lah sama teman kan nggak enak. Tapi kalau lagi sendiri mungkin duduk, mungkin bisa buka Alkitabnya yang di HP sedikit, atau mungkin pasang headset aja biar sambil jalan ke kelas gitu putar musik rohani. Tapi ndak di segala kondisi bisa seperti itu. Mungkin lagi rapat, tidak mungkin kita langsung buka HP, tapi pasti kita bilang sama teman kita gak apa-apa. Tapi apakah yang kulakukan itu kan jadi sering menimbulkan kebohongan pada diriku, Pastor. Aku bilang sama orang lain, gak apa-apa. Misal dalam rapat ada yang marah tiba-tiba, terus dia minta maaf tiba-tiba, terus aku bilang gak apa-apa. Tapi itu kan jadi menimbulkan kebohongan. Jadi berarti kayak di sini aku kayak berusaha untuk positif, tapi positif gak untuk diriku gitu. Jadi kayak butuh tips yang bikin kita juga tetap ada di dalam kendalinya Tuhan gitu, biar kita tetap juga kayak tetap terkendali hatinya kita gitu, Pastor. Terima kasih. Ada yang mau kasih tanggapan? Yang sering dimarah, jangan dong, salah. Ya, jadi ini jawaban dari saya saja ya. Kalau saya itu lebih kepada keluarga saya ya. Saya itu setiap hari berusaha untuk belakangan ini berusaha untuk menjaga hati supaya saya tidak marah sama Aaron. Aaron kalau kau dengar ini, masih tidur dia. Ya, jadi karena dia lagi aktifnya. Pokoknya apa ya, saya kayak tadi malam kami keluarga keluar sama-sama makan, terus kembali balik di rumah, dalam perjalanan lagi bawa kendaraan, ini hujan ya beli balon gas yang melayang itu di mobil itu. Saya bilang taruh di belakang, ini balonnya sudah lewat di samping, ini lagi bawa mobil di tol ini kan, itu kan berbahaya itu. Jadi berusaha untuk tahan, akhirnya sampai pada satu titik dan diam, duduk di belakang dan akhirnya menangis. Beberapa hari yang lalu juga sama, bangun pagi saya sama istri kami berdoa, Tuhan kasih kami kesabaran, kemampuan sebagai orang tua untuk mendidik kami supaya anak kami mengenal jalan kebenaran. Baru bangun, saya baru pulang habis mengantar, langsung naik karena ada lagi sesuatu yang dia buat di rumah. Ya ini mungkin kalau saya saya berusaha untuk tidak marah. Saya juga berusaha untuk menahan hati dengan anak saya. Nah, apa yang membuat saya belajar tentang untuk lebih sabar lagi, belajar untuk punya kasih yang lebih besar lagi? Sebab ini, termasuk ini ya, waktu menyusun mempersiapkan firman Tuhan untuk khotbah besok itu kan berbicara tentang keluarga yang ribut atau keluarga yang rukun. Jadi pada saat saya membaca Alkitab berulang-ulang berkali-kali, saya menemukan bahwa Alkitab itu adalah sebuah buku tentang kisah unconditional love. Kasih yang tanpa syarat.
Ini bukan tentang dua orang yang saling mencintai. Saya, kita semua ini nggak punya keinginan untuk mencintai Tuhan sebelum Tuhan yang menyentuh hati kita. Setuju ya? Sebelum Tuhan menjamah hati kita nggak punya keinginan. Jadi ini bukan tentang dua orang yang saling mencintai. Kalau kita baca Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya dan saudara, kita semua. Bahkan ini di saat kita tidak membalas cintanya, kasihnya, Tuhan tidak curang. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, ia setia dan adil. Jadi waktu saya membaca Alkitab, saya menemukan bahwa Tuhan itu sudah menaruh kasihnya yang tanpa batas, tanpa syarat di dalam diri saya. Jadi waktu dia melimpah di dalam saya, harusnya waktu kita terima perkataan, ya kita seperti ini. Kita tidak bisa larang untuk burung lewat di atas kepala kita. Tapi kita bisa larang untuk burung itu hinggap. Karena nanti dia buang air. Dan tiba-tiba dia pup sembarangan. Ya, kita nggak mau. Kita nggak bisa larang perkataannya orang. Orang bisa kasih keluar perkataannya sembarangan. Tetapi kita bisa menjaga diri kita. Dengan cara apa? Itu tadi. Di dalam diri kita sudah penuh dengan unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Jadi tadi, Alkitab itu bukan buku tentang dua orang yang saling mengasihi. Karena Roma 3 ayat yang ke-23 ya. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Jadi Tuhanlah yang punya inisiatif. Dia yang pertama-tama menyentuh hati kita. Dia yang pertama-tama datang ke dalam dunia ini. Dialah yang pertama-tama punya inisiatif untuk menebus. Jadi harusnya kita menyadari tentang hal itu setiap kita. Bahwa seperti tadi yang Enci alami, perkataan itu begini ya. Pada waktu saya sih lebih ini, kalau saya dengan istri, kami ada, ini gaya bicara juga beda ya. Saya dari Makassar, istri saya dari Jawa. Sekalipun dia lahir sudah di sini, tapi cara bicaranya ini beda. Nadanya itu beda. Kalau saya di C tinggi, dia di C rendah. Jadi nadanya itu beda. Dan kecepatannya juga beda. Kalau saya bicara kadang agak cepat, jadi dan mungkin kalau kita yang main musik ini terlalu sering dengar headset, jadi kalau bicara ini harus keras. Kalau dia bicara pelan, hah? 2 kali saya sudah begitu, dia sudah marah. Kenapa kau tidak dengar? Bukan saya tidak dengar, saya jelaskan gini-begini. Karena sudah terbiasa dengar musik yang keras, jadi kadang kalau habis itu mau mendengar yang suara yang pelan, suara yang apa tadi? Soft spoken. Itu saya harus tanya, apa tadi yang kau bilang? Saya berusaha untuk ini, mengerti dan memahami. Kita ini dari latar belakang yang berbeda. Tetapi ada satu yang pasti, ada satu yang tidak bisa diganti. Apa itu? Kita bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi apa yang benar. Mengerti ya? Apa yang benar itu adalah kita belajar dari firman Tuhan. Kalau siapa yang benar, siapa yang salah, kita semua punya pandangan masing-masing. Saya bilang, saya kalau bicara memang seperti ini, saya dari keluarga seperti ini. Dan saya juga punya latar belakang seperti ini. Tapi pada saat saya menyampaikan hal itu, kita sama-sama berbicara dan akhirnya terjadi perselisihan.
Tapi untungnya karena kita punya satu fondasi apa yang benar, yaitu firman Tuhan. Dan saya berharap kita semua juga seperti itu. Ada satu konten yang saya pernah nonton itu, dia masuk di lift, laki-laki 2 orang, terus tiba-tiba ada perempuan masuk pakai rok mini. Tiba-tiba dia buka Alkitab. Karena mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik maka teranglah tubuhmu. Ya tidak seperti itu juga ya. Paling tidak begini, pada saat ada permasalahan atau ada perkataan yang muncul di dalam disampaikan kepada Enci, terus merasa di dalam jiwa terganggu, paling tidak Enci berdoa pada saat itu. Karena saya percaya begini, ada Roh Kudus di dalam setiap kita yang Tuhan sudah berikan, cuma kadang kita jarang berkomunikasi, kurang berkomunikasi. Tuhan tolong saya untuk menjadi lebih sabar. Saya pun sering melakukan hal itu. Kadang kalau sudah marah sama Aaron, aduh, padahal tadi saya barusan berdoa. Ya itu prosesnya. Kan tadi kamu berdoa seperti itu. Ada yang berdoa minta sabar, maka yang datang di sekelilingmu adalah orang-orang yang belajar membuatmu menjadi sabar. Ada yang berdoa supaya dia minta, Tuhan kasih saya supaya saya bisa menjadi lebih ganteng. Enggak ya. Tuhan kasih saya supaya saya bisa diurapi oleh Tuhan. Punya kuasa. Ya kita sudah punya kuasa, kan ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi apa yang kita doakan, Tuhan bisa langsung menjawab, tetapi kadang Tuhan menjawab dengan cara yang lain. Dia kasih kita proses, persoalan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang excellent. Silakan dari belakang, Uni, Dimas, siapa yang di sebelahnya Dimas? Indah, Tita, Mei. Oh, silakan. Dari yang lain juga ya, kalau yang di belakang kamera, yang di belakang layar, kalau mau menyampaikan sesuatu silakan. Cek, oke. Jadi pembahasannya tadi tentang kenapa kita ndak boleh marah, ndak selesaikan marah sampainya matahari terbenam. Karena kalau misal kita simpan marahnya kita sampai matahari terbenam, otomatis itu lebih dan cenderung akan menghasilkan sikap mendendam. Sikap mendendam ini dia itu bakalan condong lagi ke arah pembalasan. Nah, pembalasan itu bukan haknya kita. Jatuhnya jadi dosa. Ya, pembalasan itu ya haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Jadi kenapa sih kita disuruh jangan simpan dendammu, jangan marah sampainya kalau marah ke seseorang jangan sampai matahari terbenam. Harus diselesaikan sebelum itu karena memang kalau ditahan-tahan, disimpan-simpan nih, itu bakalan cenderung jadi dendam. Dan dendam ya tentunya akan mengarah ke arah pembalasan. Dan pembalasan itu bukan haknya kita, itu adalah haknya Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya itu alasannya kalau dari saya. Jadi marah boleh nih, tapi yang perlu dimengerti bahwa orang yang pemarah ya tentunya berlawanan dengan orang yang sabar. Ya kalau memang kalau bisa tahan hati pada saat itu ya harus tahan hati. Juga kikis dagingnya kita. Misal nih contoh kasus, tapi ini contoh kasus yang salah. Misal nih kemarin baku gea Kak sama Kiro gara-gara jadwal. Untungnya pada saat itu saya sementara dengar lagu rohani. Jadi ketika saya di grup masih haleluya.
seandainya, seandainya pada saat itu dia emosi, dia marah, saya marah, ya perpecahan. Dan itu masih kebawa sampainya besoknya. Jadi pas Kak ketemu ini begitu. Jadinya mendendam, itu dosa guys. Diingatkan, ya pagi hari ini kita diingatkan. Kenapa marah harus kita selesaikan secara cepat? Kenapa marah harus kita selesaikan sebelum matahari terbenam di perumpamaannya? Karena memang marah itu, dia itu ujung-ujungnya bakalan jadi dendam. Kalau kita tidak selesaikan di hari itu juga. Kita dendam, ya kalau dendam bagaimana perasaannya kita? Ya tentunya kita mau ada pembalasan, ada ganjaran buat orang yang kita dendam itu. Ya itu bukan partnya kita sebagai manusia, itu partnya Tuhan. Part musik. Oke, ini tuh Pastor. Siap, luar biasa. Jadi masih ada dari yang lain? Iya dong. Masih ada 20 menit, satu orang 5 menit. Dari Mei. Oh silakan. Oke. Oh Marcel dulu, habis itu Mei. Habis itu Tita, Indah, Dimas, penutup dan konklusi Uni. Aduh, ngeri juga ya. Silakan. Oke, puji Tuhan. Jadi sudah mendengar juga dari ceritanya teman-teman tentang kesaksiannya dari ayat bahasan renungannya kita pada pagi hari ini. Dan tadi itu lebih banyak dimention tentang marah ini. Seperti yang dibilang di ayat 26. Kalau menurutku emosi itu bukan dosa. Tapi bagaimana ekspresi dan reaksi kita terhadap emosi itu yang akan menentukan apakah kita berdosa atau tidak. Jadi kalau mau melihat bahwa tadi juga sempat dimention tentang bagaimana marah itu bisa buat kita dendam sama seseorang. Dan di sini di ayatnya yang ke 31 itu sudah menunjukkan semuanya tentang apa akibat dari kita ketika kita marah dan ketika kita mendendam sama seseorang. Dan saya sempat kemarin juga sempat renungkan ayat ini dan dapat pencerahan juga di media sosial. Saya sempat main media sosial itu dan saya sempat lihat sebuah konten yang jelaskan tentang kenapa sih orang-orang itu masih jatuh di dosa yang sama, lubang yang sama, tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Dan itu Tuhan sudah kasih perumpamaan di Alkitab tentang ketika Tuhan itu mengusir roh jahat dari tubuhnya seseorang. Dan ketika roh itu sudah diusir, tapi ketika orang tersebut tidak memiliki persenjataan yang cukup untuk berjaga-jaga dari hal tersebut, maka iblis itu kembali datang dengan rombongannya, kemudian menyerang orang itu kembali, dan orang itu pun menjadi terpuruk daripada yang sebelumnya. Dan di sini itu firman Tuhan sudah ingatkan kita bahwa dikatakan di situ bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Di sini kalau kita melihat bahwa kalau kita tidak memelihara yang namanya firman Tuhan dalam kehidupannya kita, maka tidak ada yang namanya perubahan dalam kehidupannya kita, teman-teman. Kita akan jatuh di dosa yang sama, lubang yang sama, akan tetap marah dan dendam sama itu orang kalau kita tidak memiliki yang namanya persenjataan Allah ini, yaitu firman Tuhan dalam kehidupannya kita. Dan selanjutnya juga di ayat 27 juga di situ sudah bilang bahwa dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, di sini itu ya dengan tidak memberi kesempatan kepada iblis ya dengan memelihara firman Tuhan itu. Karena ketika kita marah, ya bagaimana reaksi kita terhadap marah itu yang akan menentukan apakah kita akan berdosa atau tidak. Sehingga ketika kita mungkin emosi atau marah, kita minta hikmat sama Tuhan untuk kemudian Roh Kudus tegur kita dalam hati untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena di ayat yang kita sudah baca ini tuh sudah menjelaskan tentang bagaimana
dosa itu bisa menimbulkan akar kepahitan dari diri kita terhadap orang lain. Itu sama saja ketika kita minum racun tapi kita mengharapkan orang lain yang mati. Jadi kalau kita mau melihat itu, ya kita perlu introspeksi dirinya kita perlu pelihara kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupannya kita. Karena hal ini sebagai kita leader tempat ini, kita harus bisa memberikan contoh buat diri kita sendiri, buat orang-orang yang menjadi anggota-anggotanya kita, sehingga kita bisa memberikan contoh sebagai leader buat kita di tempat ini yang sudah dipercayakan sama Kak Esra, Kak Peter untuk menjadi leader di setiap bidang yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupannya kita. Dan mungkin saya mau tutup dengan sebuah kesaksian yang saya sempat alami beberapa minggu yang lalu. Saya sempat mau akar kepahitan sama orang, tapi saat itu Roh Kudus menegur hal itu karena saya anggap masukan dari orang itu. Jadi ada orang yang chat saya dan saya anggap masukan dari orang itu sebagai sebuah masukan dan saya terima itu sebagai masukan dan saya tidak ingin memasukkan hal itu dalam hati karena saya pun juga salah, tapi orang ini juga tidak sepenuhnya benar. Tapi itulah Roh Kudus yang menegur saya. Yang kemudian waktu hari Minggunya itu singkat cerita saya pelayanan Asyar Ibadah Raya 2. Dan di Ibadah Raya 2 itu waktu itu preachernya ada Pak Bambang kalau nggak salah. Itu dia adakan altar call saat itu. Dan di situ sebenarnya saya tidak mau merasa terpanggil sama altar call itu karena aku bilang, mau kak saya akar pahit sama itu orang, pokoknya tidak mau kak saya maafkan itu orang begitu. Tapi enggak tahu kenapa mungkin itu dibilang lagi hal kalau kepahitan sama orang, kita yang rugi sendiri, yang rugi dirinya kita sendiri. Saya memberanikan diri untuk maju dan saya tidak mau akar pahit sama orang dan lepas pengampunan sama itu orang. Dan ketika didoakan itu puji Tuhan lepas pengampunan dan ya tidak terjadi apa-apa, kayak ya sudah lupakan hal yang sudah berlalu dan di sini sudah diingatkan bahwa kita harus mengenakan manusia yang baru, meninggalkan hal-hal yang lama biar kita menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin itu saja dari saya, Pastor. Terima kasih. Luar biasa, kasih tepuk tangan. Silakan, langsung. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Jadi dari renungannya kita pagi hari ini tuh belajar tentang kita sebagai manusia yang baru yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Hal yang saya pelajari juga itu sama-sama seperti teman-teman, yaitu tentang kemarahan. Jadi di sini Rasul Paulus menasihati bahwa apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam marahmu. Dan saya lanjut ke ayat 27 dengan terjemahan firman Allah yang hidup itu berkata, sebab jikalau saudara marah, saudara memberi kesempatan kepada iblis. Jadi di sini kayak kita ditegur, dinasihati sama Rasul Paulus. Kalau marah itu salah satu sisi emosionalnya kita, cara kita mengekspresikan emosinya kita. Tapi kalau marah secara berlarut-larut itu juga tidak baik. Jadi di sini juga diingatkan kalau kita marah secara berlarut-larut itu kita buka celah, kita buka kesempatan sama iblis untuk masuk dalam hatinya kita. Jadi di sini mungkin juga saya belajar bahwa kalau kita marah harus punya pengendalian diri. Kayak tidak apa-apa marah, tapi kita juga harus berpikir ke depannya kalau kita marah dan mengekspresikannya dengan cara yang salah itu apakah menguntungkan buat kita sama orang lain atau malah merugikan diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Juga saya belajar kalau dari kesaksian beberapa teman-teman yang tadi itu tentang amarah. Kita bicara tadi kayak Cici kesaksian sama Tama, kalau di dalam lingkungannya itu kadang sudah berusaha untuk kayak
mengendalikan diri dari setiap amarah-amarah, tapi kadang juga kita merasa kayak yang kita alami, yang kita terima itu kadang kayak melampaui batas kesabarannya kita. Tapi di sini kita belajar, saya juga ingat sama khotbahnya Pak Basuki minggu lalu itu tentang Titus yang diutus, yang dikasih tugas sama Rasul Paulus kepada jemaat di mana lupa, yang di Titus itu ya di Kreta, dengan kondisi di sana itu kondisi yang tidak baik-baik saja. Di situ kayak belajar untuk dibentuk. Jadi saya juga dapat belajar dari Titus tentang saya kaitkan dengan ayat ini kalau Tuhan itu tempatkan kita di lingkungan yang mungkin kita tidak suka, kita tidak sesuai dengan hatinya kita, tapi itu Tuhan izinkan kita lalui untuk membentuk pribadinya kita jadi lebih kuat. Jadi statement yang saya ingat dari quotes-nya Pak Basuki itu, Tuhan membentuk kita di lembah bukan di pegunungan. Jadi kayak kalau mungkin kita alami sesuatu yang kurang mengenakan atau bikin kita tidak nyaman, mungkin itu Tuhan izinkan untuk kita lalui supaya kita bisa jadi menjadi pribadi yang lebih kuat, punya mental yang lebih kuat lagi, dan juga imannya kita dibentuk di situ. Jadi kalau kita misalkan ada dalam kondisi marah, kita juga harus berpikir ke depannya kalau kita ekspresikan dengan cara yang salah itu menguntungkan atau tidak. Juga di ayat terakhir ini 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin ini adalah ayat kesimpulan dari pasal 7, dari ayat 17 sampai ayat terakhir ini kayak perintah lagi buat setiap kita sebagai manusia baru yang telah ditebus, yang telah dibaharui oleh Tuhan. Harusnya kita juga menjadi pribadi yang meneladani Tuhan. Tuhan telah mengampuni kita, Tuhan telah menebus kita, jadi sebagai responnya kita juga harus menjadi pribadi yang meneladani kasih Tuhan itu dalam hidup kita dengan ramah, terus punya kasih dan saling mengampuni. Mungkin banyak hal yang kita alami di dalam lingkungan kita, baik dalam mungkin pertemanan atau dunia pendidikan, bahkan pekerjaan yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi kembali lagi kalau Tuhan sudah baharui kita, Tuhan sudah ampuni kita, kita juga harus meresponi semua itu dengan kita mempraktikkan itu dalam kehidupan kita. Sekian. Luar biasa. Silakan. Dari yang lain? Indah. Coba on. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya cuma mau menambahkan, Pastor, saya setuju tadi dari Kak Muti, Kak Ayu, Kak Marcel dan teman-teman semua. Yang tadi ayat ke-26 ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Di sini memang mungkin orang pernah berbuat salah. Setiap kita juga pasti pernah berbuat salah. Terus dari berbuat salah itu, misalnya orang berbuat salah kepada kita, terus kita marah. Tuhan kan sudah ajarkan kita untuk memaafkan. Terdapat di ayat mana itu saya lupa, memaafkan 7 kali 70. 70 kali 7 kali. Nah, di situ kan misalnya kita dibuat marah sama orang. Terus dari marah akhirnya kita jadi dendam. Terus dari dendam akhirnya menimbulkan kebencian dan akan berujung pada
akar pahit. Dulu sebenarnya jujur pernah saya menyimpan akar pahit sama orang. Karena waktu itu ya adalah masalah. Sampai akhirnya saya marah, benci, akhirnya saya menyimpan akar pahit itu. Dan itu sebenarnya tidak baik. Saya sadar sebenarnya benci itu tidak baik. Tapi mungkin karena saking kesalnya, saking tidak sukanya saya dengan kesalahan itu, akhirnya saya benci sama orang itu dan menyimpan akar pahit. Tapi puji Tuhan setelah banyak mendengar khotbah, terus saya berdoa juga minta sama Tuhan buat lepaskan akar pahit, supaya saya bisa lepaskan akar pahit itu. Dan puji Tuhan sekarang, bukan sekarang sih, sudah dari tahun lalu kayaknya. Saya sudah lepaskan akar pahit itu, sudah tidak benci lagi. Jadi ketika saya melihat orang itu atau bertemu dengan orang itu, sudah tidak pernah sudah tidak pernah kayak ada rasa kesal atau marah atau benci, bahkan akar pahit sudah tidak. Jadi pesannya ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah, tugasnya kita itu mengampuni. Kalau soal balas dendam itu urusannya Tuhan. Biar Tuhan yang berurusan dengan dia soal balas dendam itu. Itu saja, Pastor. Silakan. Andika. Ya, terima kasih. Di sini saya mau mengutip pada ayat yang terakhir 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di ayat ini kita diajarkan untuk menunjukkan kebaikan hati, kasih sayang, dan kerelaan. Dan ayat ini juga mengajarkan kita bagaimana kita melakukan pengampunan, melakukan pengampunan. Nah, mungkin saya sendiri, Pastor, masih susah untuk mengampuni orang. Kayak kalau ada orang bikin marah, saya susah untuk mengampuninya. Tapi di ayat ini, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di situ sebenarnya kita punya alasan untuk mengampuni karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjadi contoh. Bagaimana dia mengampuni umat-umatnya. Jadi saya kadang-kadang kalau susah mengampuni, saya berkaca kepada diri saya sendiri lagi. Bagaimana sikap saya ke Tuhan, tapi Tuhan masih mau memaafkan saya, mengampuni saya. Masa saya tidak mau mencontoh itu dan melakukan itu kepada orang lain. Mungkin itu, Pastor. Terima kasih. Luar biasa. Oke, masih bisa untuk 3 orang. Tita, Dimas, dengan Uni. Oh, Dian. Oke, last minute, Kak. Silakan. Karena belum ada yang mention ayat ini, jadi saya mention itu ayat yang ke-30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ya, menurutku, Kak, kalau kita baca ayat ini seharusnya takut sih, karena bisa dibilang setiap hari kita dukakan hati Roh Kudus. Seperti yang Pastor tadi bilang, ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dianggap normal oleh kita semua kan, Kak. Nah, bagaimana kalau kebiasaan kita sehari-hari kayak kebohongan-kebohongan kecil yang kita anggap itu biasa saja, itu kan bisa mendukakan hati Roh Kudus. Nah, jelas di firman kalau jangan mendukakan hati Roh Kudus. Jadi kita belajar bagaimana ya supaya saya bisa untuk menyenangkan hati Roh Kudus dari mulai kebiasaan-kebiasaan yang harusnya kita sudah terbiasa itu jadi ditinggalkan begitu, Kak. Karena ya menurutku mendukakan hati Roh Kudus kayak ya sedangkan hatinya kita tidak mau didukakan, apalagi sama Tuhan Yesus begitu, Kak. Ya. Ada sebuah perenungan untuk kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini live maupun yang nanti akan menonton. Gereja akan tetap jalan
sekalipun mungkin gereja itu sudah tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Musiknya bagus, orang-orang di dalamnya skillful, tetapi tidak mengandalkan Roh Kudus. Bermain-main dengan hanya yang di luarnya saja. Jadi kenapa di gereja itu selalu ada, kita sering ngumpul, datang, dimuridkan. Tujuannya cuma satu, supaya kita itu sama-sama mengandalkan Roh Kudus. Kita dimuridkan untuk menjadi murid Yesus. Jadi itu sangat berbahaya. Ada gereja-gereja yang sudah berjalan, bahkan beberapa hari yang lalu setelah selesai pertemuan pejabat, di grup pejabat GB ada dikirim pendeta yang setelah selesai dia khotbah, dia pulang, dia tampar istrinya, dia tusuk istrinya pakai kayu. Saya lihat ini pendeta atau pendoti ini ya. Maksudnya saya melihat ke diri saya, waduh, jangan sampai ini nanti saya yang jadi seperti ini. Dalam pengertian bahwa ketika sudah tidak dipimpin oleh Roh Kudus, wah itu sih saya takut waktu lihat itu. Bukan takut, tapi ada kegentaran rohani di dalam diri saya. Jangan sampai, karena di video setelah itu dia di mimbar gitu, pegang mic, menyanyi, sujud di mimbar, menangis. Saya lihat video di depannya, orang yang sama pulang dia tampar istrinya, dia tusuk istrinya dengan kayu, dia tendang, bukan tendang pelan-pelan ya. Ini memang tendangan mageri, tendangan kungfu gitu ya. Saya gila ini. Karena Roh Kudus itu yang membuat hati kita jadi lemah lembut. Yang membuat kita punya kerendahan hati. Kita sudah pernah belajar di sini tentang Roh Kudus. Jadi ada yang mau ditambahkan dari yang lain? Oke, enggak ada ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak menunggu kita menjadi indah, menjadi sempurna, baru Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita karena di matanya kita ini ciptaannya yang paling sempurna. Ya dong. Kita sering berdosa, sering salah. Tapi waktu Tuhan ciptakan the image of God. Gambarnya, rupanya ditaruh di dalam diri kita. Ya, seperti tadi kesaksian dari siapa? Marcel. Itu ada kebanggaan di dalam diri saya. Kebanggaan begini, bahwa kalau Roh Kudus bisa bekerja seperti di dalam diri dia, saya mau juga di dalam diri saya. Kan tidak menutup kemungkinan nanti besok-besok saya juga sakit hati, atau tadi kesaksian dari Indah. Tidak menutup kemungkinan, karena setiap kita ini bisa saja mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi saya berdoa biar kiranya pagi hari ini kita semua terus belajar untuk merawat, mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam diri kita. Mana tadi itu? Ayatnya yang ke-25. Karena itu buanglah dusta. Kalau saya baca-baca ini, saya tiba-tiba ingat ini. Pendusta itu pendukung setan. Ini bukan cuma akronim dusta, dukung setan. Bukan. Itu memang tertulis di dalam Alkitab. Bahwa kalau kita tidak mengeluarkan hal-hal yang benar, yang baik, Yohanes 8 ayat yang ke-44, jika ia berdusta, hal itu wajar baginya karena ia adalah bapa para pendusta. Siapa yang dimaksudkan di situ? Iblis. Dalam terjemahan ini terjemahan firman Allah yang hidup ya. Ia adalah bapa para pendusta. Dan sudah dituliskan di dalam kitab Wahyu bahwa pendusta, semua pendusta akan
mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala. Ini enggak menakut-nakuti ya, tapi hendaklah kita semakin waspada dengan hal ini. Ya, kalau kita menganggap ini sebagai sebuah hal yang penting yang perlu kita perhatikan, maka kita harus memperhatikan perkataan kita. Kita ada di satu tempat yang sama, di komunitas yang sama, kita punya visi yang diberikan Tuhan melalui Pastor Ezra kepada kita. Jadi visi yang diberikan itu harusnya itu menjadi bagian di dalam diri kita. Kalau ada sebuah quotes di dalam Pria Sejati, ini saya tarik ya. Pria Sejati, untuk apa kita tidur di satu tempat tidur yang sama tapi punya mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat yang berbeda tapi punya mimpi yang sama. Ini untuk suami istri. Sudah jadi disatukan oleh Tuhan, tetapi tidak punya satu visi yang sama. Ibaratnya kalau kereta ada dua rodanya, ada relnya. Supaya kereta itu jalan bagus, ya dua-dua harus jalan bersama di atas rel. Kalau satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, ya ambruk semua gerbongnya. Kita sedang berjalan kepada satu tujuan yang sama, di mana Tuhan mempercayakan visi kepada gereja di tempat ini, dan kita semua yang ada di dalamnya, itu kita harus masuk di dalamnya. Tahu ya visinya? Masih ingat ya? Kami melihat apa yang kita lihat. Ya, kami melihat gereja yang terus-menerus mempersiapkan generasi terang di mana yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi pada pagi hari ini saya berdoa supaya hati dan pikiran kita terus dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga semua yang muncul dari perkataan kita, karena hati kita, pikiran kita sudah dibaharui, itu adalah firman Tuhan, hal-hal yang baik. Ayo kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa, mengucap syukur untuk tuntunan Roh Kudus di dalam persekutuan kami, di dalam pembicaraan kami di pagi hari ini. Dan biar kiranya kami terus-menerus dibaharui di dalam pikiran kami, supaya pikiran kami memiliki pikiran Kristus. Kami tidak memberikan celah supaya kehidupan kami ini bisa dikuasai oleh iblis. Dan biar kiranya kami belajar untuk membuang segala perkataan-perkataan yang tidak benar. Kami belajar untuk membuang semua dusta. Kami belajar untuk memperkatakan apa yang benar, apa yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bisa mengontrol diri kami, bisa mengontrol emosi kami, sehingga ketika keadaan tidak menyenangkan, kami bisa melewatinya semua dan keluar menjadi seperti pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, dan biar kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui perkataan, perbuatan, dan sikap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah?